Hey, sini mampir dulu. Halo guys, balik lagi di The Sates Podcast. Masih bareng saya Agung dan saya Yogi. Ya, utang dua tuh. Udah kedengeran kan suara-suaranya? Siapa aja? Aman ya? Aman. Kedengeran suara siapa tuh? Suara-suaranya tadi, selain suara kita berdua tadi udah kedengeran kan? Siapa tuh, Pak? Siapa tuh? Jadi yang diundang dulu sebelum kita masuk kenalin tamunya, kita jelasin dulu dong dikit. Nih, kita kenalin dulu. Jadi, kalau misalkan untuk para pecinta kuliner di Sukabumi khususnya, kuliner. Ya, pasti kebanyakan udah pada tahu sama ini nih, yang satu ini nih. Harusnya tahu sih, pecinta kuliner. Karena sering merekomendasikan makanan-makanan yang hits dan murah biasanya dan enak di Sukabumi khususnya. Langsung aja kita sapa Lauren. Gak asing ya, ternyata. Kelihatan kan? Gak asing kan pasti kan? Gak asing. Saya dari tadi ngobrol soalnya. Kan udah ngobrol dari tadi, jadi gak asing. Duh, thank you nih udah datang ke sini. Aku seneng juga loh aku Sabar. akhirnya dia undang ke sini. Alhamdulillah baik. Nanya kabar kita nih. Oh, Gak ditanya paling. Kalau A-nya nih gimana kabarnya nih? Buruk. Buruk. Enggak. Aman. Alhamdulillah ya. Pokoknya kalau misalkan ngomongin soal makanan ya di Sukabumi pasti kaitannya ke Sukabumi Foodies kebanyakan rekomendasinya. Aduh, ini siapa nih? Kita belum tahu nih. Ini tuh Sukabumi Foodies. Sukabumi Foodies tuh ini tuh Siapa coba hostnya. Halo. Masa nggak kenal? Ima nggak pernah. Saya nggak gaul, Pak. Nggak gaul sih, berarti kan pecinta kuliner. Lama banget. Nah, ngomongin soal kuliner nih di Sukabumi. Iya. Jangan dulu ke kuliner deh. Kita ngomongin dulu dari Sukabumi Foodies dulu. Ini Sukabumi Foodies udah berapa lama sih sebenarnya? Kalau Sukabumi Foodies itu tuh kayaknya sekitaran tahun 2018 ya. Tapi emang bukan inisiasi yang membuat Sukabumi Foodies ini sendiri, bukan aku gitu loh. Aku tuh dulu sekitar tahun 2020 awal kebetulan aku cerita aja nih. Enggak kok cerita, ini kan namanya Oke. Ya kita jadi susah kalau cerita. Nah, jadi Sukabumi Foodies sendiri tuh emang udah ada dari awal gitu. Mungkin foundernya sendiri membuat Sukabumi Foodies ini karena ya emang ngelihat kebutuhan masyarakat Sukabumi yang nggak tahu nih tempatnya cari makanan enak di Sukabumi itu di mana aja sih? Tempat informasi makanan-makanan enak Sukabumi itu di mana sih gitu. Akhirnya dibuatlah Sukabumi Foodies ini. Nah, akunya sendiri nggak dari awal langsung ada aku, enggak. Sukabumi Foodies sendiri udah berdiri beberapa tahun, baru pada tahun 2020 aku muncul lah sebagai talent dari Sukabumi Foodies. Itu pun karena waktu itu awalnya aku tuh libur kuliah 3 bulan kan bosen banget dong gitu. Nah terus aku tuh ikut salah satu komunitas yang emang selaras dengan jurusan aku, yaitu komunikasi. Terus aku ketemulah sama ada Aonoy namanya gitu loh. Nah abis kayak gitu tuh aku kayak yang aku bosen nih 3 bulan, masa aku diem aja di rumah gitu. Nah akhirnya kayak yang kalau kayak gitu kamu ikut aja sama aku. Akhirnya aku dibawalah ke kantor Infosme dan dikenalin sama foundernya, yaitu ada Aridwan. Nah abis dari situ aku juga nggak tahu kalau bakalan dimasukin ke Sukabumi Foodies. Cuman karena waktu itu ternyata Infosme sendiri kebetulan membutuhkan sosok yang untuk dimunculkan dari Sukabumi Foodies. Nah akhirnya kayak yang akulah yang muncul. Dari awalnya emang aku cuman magang, aku nggak berani tuh dulu kayak yang in frame kamera, aku nggak berani dulu, masih malu-malu gitu. Dulu awalnya nggak berani? Nggak berani. Aku kayak yang masih ngikut-ngikut dulu, kayak yang ikut
cara tag fotonya kayak gimana, kayak gitu dulu. Akhirnya kayak yang ayo dong muncul dong gitu, akhirnya aku mulai muncul lah, tapi dulu itu tuh hanya untuk Instastory saja gitu. Jadi kan kalau story mah cuman ya biasa gitu loh, kayak orang selfie atau bikin video doang. Iya, kayak sehari-hari kayak gitu. Akhirnya kayak yang ya udahlah berani itu Instastory doang gitu. Nah, waktu itu tuh mulainya dari nggak ada kayak iklan atau kayak gimana, emang bener-bener emang aku cari tempat makan yang emang rekomendasi dari menurut aku enak gitu loh, ataupun dari orang-orang terdekat aku harus coba ini nih, jadi aku datengin tuh satu-satu tempat itu sekalian makan siang sih. Jadi udah tuh mulai dari situ aku makan siang sekalian bikin konten, makan siang bikin konten, kayak gitulah ya kerjaannya ini ya. Kalau misalnya emang kerjaannya makan berarti ya kerjaannya makan, tapi makannya tuh yang kerjanya bukan makan tapi cepat besar ya. Oh jangan salah, aku juga 10 kilo loh naik di foodies ini emang. Waduh. Jadi dari situlah udah mulai aku muncul sebagai sosok dari Suami Foodies sendiri. Terus lama-kelamaan jangan dari Instastory doang dong, ayo udah mulai ke feeds-nya, kayak ayo bikin video kayak gitu-gitu. Dulu tuh jadi talent untuk Suami Foodies tuh susah banget kayak yang gini. Ketika aku mau, mungkin ada orang yang mau iklan ke Suami Foodies atau mau promosi di Suami Foodies, karena kan ya Suami Foodies sendiri ngebuka itu gitu loh, ngebuka orang-orang untuk promosi makanan mereka, produk mereka di Suami Foodies. Dan aku akhirnya kayak yang ayo dong beraniin gitu loh ke video gitu. Nah kayak akhirnya aku berani untuk bikin video, aku mulailah kayak yang datang ke tempat-tempat kayak gitu. Cuman kayak yang dulu tuh susah banget karena aku tuh harus ngapalin satu-satu menunya, sedangkan kayak restorannya pun pengen semuanya tuh ditampilin gitu loh. Iya, jadi tuh aku dulu tuh bener-bener aku nggak dikasih materi dulu dari kliennya. Aku datang ke sana, pokoknya makanan yang disediain itu tuh aku harus apalin semuanya, rasanya aku harus tahu semuanya, aku harus ya ngomong detail aja gitu, harus detail aja gitu. Nah sampai akhirnya kayak yang oke, dari aku tuh tag bisa bener-bener sampai 2-3 jam tag satu video doang gitu. Iya, di satu tempat itu kayak 1 menit itu tuh aku bener-bener bisa lama, karena kan aku emang ngapalinnya itu ya spontan gitu loh. Dikasih menu, aku harus ngapalin nama menunya, aku harus ngapalin rasanya kan, dalamnya tuh ada apa aja. Di situ aku bener-bener harus langsung gitu, spontan. Nah sampai akhirnya kayak yang ternyata nggak bisa nih terus-terusan kayak gini, dan durasinya pun kayak yang terlalu lama, dari ngeditnya pun lama gitu. Akhirnya sampai sekarang lah kita nemuin konsep baru untuk Suami Foodies sendiri yang pakai VO gitu. Jadi kita kayak yang nggak terlalu mendetail masalah kayak yang semuanya harus kita jelasin kayak gitu, lebih singkat padat tapi enak gitu buat orang lihat gitu, dengan durasi 1 menit itu gitu. Gila, pas yang gitu loh, ini bicaranya nggak berhenti Pak. Maaf ya. Enggak, maksudnya itu inilah hasil dari didikan itu kan. Saya jadi kesana. Tapi bener itu pertanyaannya. Ya minum dulu. Enggak, aku udah biasa. Ya karena aku ngomong itu mungkin ya sekarang jadi kayak yang ya terus aja ngomong gitu, karena emang aku dituntut untuk kita nggak kebagian ngomong loh dari tadi. Maaf ya. Maaf. Tapi ini teman-teman yang nonton gitu ya, kalau misalkan tahu ini nggak dipercepat ya videonya, sebenarnya emang cepet kan. Itu luar biasa. Tapi ini nih yang menarik yang mau ditanyain. Kan tadi bilang ya, awalnya memang gak biasa tampil di kamera. Itu prosesnya gimana tuh bisa sampai sekarang belum? Iya benar tuh. Coba. Karena gak gampang loh. Apalagi namanya di depan kamera kan. Gitu. Aku juga awalnya sama kayak orang-orang, kayak ngelihat kamera tuh aduh deg-degan, kayak panas dingin dulu, gemeter dulu, kayak gitu juga aku ngalamin. Cuman kan lama-kelamaan kayak aku udah terbiasa dengan kamera itu, kayak sampai akhirnya kayak yang dari awalnya aku takut diliatin banyak orang, kayak ya udah gitu loh, toh orang-orang juga nggak peduli sama kita gitu loh, toh orang-orang yang ngelewat ya udah gitu, selewat doang. Jadi kayak ya udah lebih pede aja dari situ. Kayak dulu tuh kayak pikirin aduh rame banget nih tempatnya nih, aku harus ngomong di tengah-tengah misalnya di dago atau di mana. Kayak sekarang tuh kayak ya udah aja gitu loh, toh kayak selewat doang, orang-orang juga nggak akan terlalu mikirin hal itu gitu. Jadi udah mulailah berani. Cuman aku juga belum yang ini doang ya, maksudnya kayak yang jago gitu, bukan yang jago, karena
aku ngerasain banget ketika di kamera sama ngomong langsung depan orang-orang gitu tuh, itu sesuatu hal yang beda sih. Itu susahnya tuh beda. Jadi ya hal yang harus berbeda lah untuk dipelajari juga gitu. Menurut kamu lebih susah yang mana? Susah ngomong nggak di depan kamera, malah kayak yang langsung ke banyak orang itu tuh lebih susah banget, karena emang pressure ya, kayak yang tekanan itu kayak wah dilihatnya langsung loh. Kalau ini kan nanti bisa diedit dulu lah, kayak pikirannya kan kayak gitu. Jadi lebih leluasa ngobrol di sini sih gitu. Tapi beda-beda sih, ada juga yang lebih susah depan kamera gitu. Iya. Tapi waktu sekarang kalau misalkan ngelihat video pertama pada saat itu gimana? Aku suka geli. Waduh, aku jujur ya, aku tuh sampai sekarang aku tuh kalau misalnya tag video, aku tuh pede. Tapi tuh kalau misalnya aku ngelihat hasilnya tuh aku nggak mau. Kayak bahkan misalnya nih ya, aku lagi puter play video Sukabumi Foodies nih di depan aku tuh kayak ih kok diputer-puter sih, kok geli sih gitu. Kayak gitu aku ngerasain gitu loh. Jadi kayak yang ya kealamin lah yang kayak gitu. Sama tahu ini juga pas nanti tayang kita nggak tonton sama sekali. Ya tapi kayak gitu nggak sih gitu loh. Soalnya tuh takutnya malah jadi ketika aku ngeliat hasilnya kok aku gini sih ketika ngomong gitu loh. Terus jadi kayaknya malah gak pede lagi. Jadi ya udahlah, yang udah jadi mah ya udah jadi aja gitu loh. Salah satu penghambat ya. Iya, jadi malah kayak yang apa? Kan toh hasil yang orang kasih ke kita dari komenan pun ya bagus gitu, positif ya. Berarti itu cukup menyimpulkan. Iya, menyimpulkan gitu loh. Jadi aku nggak mau lah ngelihat kayak yang flashback gitu, video yang ini bikin aku down lagi. Kok aku dulu gitu sih, terus gak pede lagi, nggak mau lah. Kurang gitu ya. Iya kan. Aku suka ilfil sendiri sumpah ngeliat video-video yang dulu gitu, kayak yang kok gini sih gitu. Dari suaranya mungkin kan karena ya lebih dewasa juga kan, dulu kan masih 2020. Sampai sekarang kayak yang kok dulu gini sih. Nah, aku menghindari hal-hal seperti itu juga gitu untuk diri aku sendiri. Ternyata dihindari juga. Iya, kayak gitu. Aku takut kayak yang kok gitu dulu sih gitu. Kalau kita dari awal sampai sekarang ilfil kayaknya. Udah pernah ditonton terus. Tapi itu juga sebenarnya bisa jadi pelajaran ya, kayak ngelihat perubahan kita antara sekarang itu kayak gimana gitu loh. Bisa jadi bahan evaluasi juga. Bahan evaluasi dan tidak diperbaiki. Aduh, itu mah salah. Tapi kalau ngelihat perubahan dari sekarang, jadi gaya bicara, terus gestur ya. Gestur itu udah mewakili lah. Iya. Insyaallah. Itu kan nggak mungkin langsung kayak gitu kan. Ada prosesnya tadi kan. Tapi badannya kaku gitu misalkan gitu. Ya kayak gitulah, masih harus banyak belajar. Dididik ya. Dididik dan learning by doing jadinya ya. Iya gitu. Kan proses. Tapi penasaran, pernah nggak ada yang minta di review makanannya, tapi kan khusus Sukabumi ya, tapi di luar Sukabumi? Kalau di luar Sukabumi sih kita kebetulan belum, cuman mungkin kalau yang paling jauh aku ke Pelabuhan Ratu, ke Cicurug, Parung Kuda kayak gitu. Oh, tapi masih tetap lingkup Sukabumi. Masih lingkup Sukabumi, di luar cuman Sukabumi Bogor belum ya. Pengennya sih nanti ya kayak gitu, kayak lebih nasional lagi, cuman kayak karena sekarang aku bawanya Sukabumi, ya udah aku majuin dulu Sukabumi aja baru ke luar kota gitu. Gitulah. Berarti sekitar udah 2 tahunan ya? Udah 2 tahun. 2 tahun. Jadi Pak, kalau dulu kan saya sempat kerja di Jakarta. Dulu suka ditanya tuh sama teman-teman Jakarta, ayo Sukabumi dong, liburan gitu kan. Katanya dingin gitu kan Sukabumi. Makanannya apa tuh? Bingung. Kalau ditanya makanannya apa, ciri khasnya apa, nah bingung bawanya kemana harusnya. Nah kalau sekarang udah ada Sukabumi Foodies mungkin lebih enak, udahlah ini kontennya tinggal pengen yang makan yang mana gitu. Jadi kita lebih kayak ngerekomendasiin juga sih apa aja. Kan mungkin Sukabumi tuh terkenalnya tuh sama mochi aja gitu kan. Bener. Sedangkan kayak yang banyak loh yang ternyata harus dieksplor dari Sukabumi, apalagi masalah kulinernya ya. Orang-orang tuh harus nyobain kesini, makan rekomendasi makan siangnya ada apa aja, makan malamnya apa aja, makan paginya apa aja, itu tuh bener-bener banyak banget gitu loh. Tapi tuh orang-orang tuh terlalu fokus ke mochi itu, sedangkan kayak yang Sukabumi tuh bisa kalau jadi kota kuliner karena emang banyak banget sih. Serius. Selain mochi ya, banyak banget gitu. Masih inget berapa macam makanan dari pertama sampai sekarang, ada berapa kira-kira? Waduh, kayaknya banyak banget deh. Itu kayaknya banyak banget deh. Aku kali dihitungin kan 1, 2. Dari berapa video tayang aja kayaknya. Ya banyak lah intinya mah. Kayak
ya restoran di Sukabumi ya alhamdulillah udah pernah lah, nggak semuanya, cuma hampir semuanya gitu. Udah pernah keliling-kelilingnya, lumayan lah ya, makan gratis loh Pak. Iya. Tapi kan tadi awalnya kan dia jajan sendiri dulu dong. Iya, jadi ya ada effort dulu ya, effort dulu untuk kesini gitu, nggak cuma enaknya aja gitu. Tapi sebelumnya emang hobinya makan? Aku kalau makan sih kayaknya enggak, lebih ke jajan mungkin ya. Kalau jajan tuh emang aku dari dulu suka banget jajan kayak gitu. Sampai sekarang pun aku kayaknya, aduh, teman-teman aku kalah deh kalau misalnya jajan tuh sama aku gitu. Jebol ya. Masuk, gitu. Jadi tuh kayak jajan lebih ke apa-apa tuh jajan lagi gitu. Dari situ. Jadi sebenarnya sebelumnya tuh food blogger atau itu bukan sama sekali berarti. Bukan aku emang orang yang bosen kuliah, terus nyari tempat, pengen magang belajar, tapi kan kayak maksud aku jadi seseorang itu tuh bukan harus emang udah dia gimana ya, kayak mau jadi musisi itu bukan harus berarti kita dulunya bisa nyanyi gitu, enggak. Tapi kan orang tuh berproses gitu, orang tuh bisa dididik juga gitu loh. Dari kan aku juga belajar ya, maksudnya aku dari asalnya nggak tahu nama makanan dalamnya ada apa aja yang kayak gitu kan, sampai sekarang aku bisa ngebedain itu ada apa aja di dalamnya, apa aja ini. Ya itu ya. Detail-detail kecilnya kayak gitu sampai sekarang ya kan, prosesnya namanya juga gitu. Dari asal nggak tahu kan, kalau misalnya terus-terusan dikasih ya pasti tahu. Ini menarik nih. Apa? Ya jadi kan sekarang review makanan ya. Pasti kan gak semua makanan tuh yang enggak enak ya. Gitu. Nah, itu tuh. Jadi kan review banyak tuh makanannya, dari mulai yang episode pertama mungkin sampai ke sekian ribu mungkin ya. Pastilah ada yang apa ya ibaratnya kurang disuka mungkin. Atau bukan aku banget gitu. Ya nggak aku banget lah, disebut nggak enak juga. Ya itu tuntutan nggak sih, maksudnya jadi gimana kita caranya gitu? Kalau nggak enak sih nggak akan ada ya, karena kan kenapa orang-orang pede untuk menjual dagangannya ya karena mungkin dia pede karena dagangnya enak gitu. Cuman balik lagi ke seleranya. Iya, selera. Seleranya orang gitu loh. Kalau aku sendiri mungkin kayak hal yang aku nggak suka pasti ada aja, misalnya aku harus dipaksa untuk makan ati, sedangkan aku nggak suka makan ati gitu. Nah itu cara mengekspresikannya gimana gitu. Cuman kan gini, kita tuh sebagai media untuk promosi ya, balik lagi kayak kita nggak bisa kayak ngejelek-jelekin satu barang atau brand yang emang karena urusannya pribadi gitu ya. pada awalnya emang kita promosikan gitu, apalagi soal rasa, misalnya kita tuh merasa kalau misalnya produk ini tuh terlalu asin nih, atau enggak terlalu manis atau hambar atau kayak gimana ya, kita nggak bisa kayak ngomong ke orang-orang kalau misalnya tuh ya rasanya tuh kayak gini gitu loh, karena emang dari awal kita promosiin gitu. Cuman aku selalu ngasih feedback balik ke si klien aku dengan cara, Kak kayaknya ini kurangnya apa deh. Tapi ini enggak di belakang layar gitu loh. Kak ini tuh kayaknya kurangnya ini terlalu asin, atau ini tuh kurang ini tuh kurang ini deh kayaknya, supaya nanti ketika orang-orang yang lihat video aku ketika mereka datang ke tempatnya, mereka nggak ngerasain hal yang aku rasain gitu. Bertanggung jawab juga ya gitu. Jadi kan aku juga kayak yang aku gimana caranya supaya aku tidak menjelek-jelekan brand itu, tidak menghancurkan sebuah brand itu, tapi aku tetap ngasih yang terbaik kepada yang ini juga. Jadi aku tetap ngasih kayak kalau misalnya kurang ya aku ngomong ke orangnya gitu loh. Ini tuh kurang ini loh. Jadi nanti jadi pelajaran juga, diperbaiki juga supaya nanti orang yang nonton video aku ketika mereka kesana mereka nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu. Relate sama yang aku omongin juga gitu. Apa kata orangnya yang punya? Kebanyakan sih mereka kayak yang legowo ya, malah mereka juga menerima saran itu gitu loh. Cuman ada nih malah bukan hal-hal itu yang bikin membekas di aku ya. Cuman ini aku ngasih ini aja ya, maksudnya aku nggak akan nyebut brandnya, cuman mungkin ada satu restoran yang waktu itu jadi membekas banget di hati aku. Jadi tuh aku tuh ngepromosiin dia, tapi itu karena emang dia mungkin pengen kelihatannya look makanannya itu bagus di kamera, terus kayak yang pengen kelihatan itu ngiler aja gitu. Tapi mereka nggak mikirin aku sebagai yang reviewernya, nggak mikirin aku sebagai orang yang bakal makanan itu gitu. Waktu itu posisinya makanan itu ternyata masih mentah. Iya dikasihnya kayak yang, karena kalau ayam sih ayam itu tuh
harus benar-benar dimasak dengan matang gitu loh. Well done. Iya, itu tuh harus dimasak dengan matang gitu. Nah, waktu itu tuh kayak yang aku tuh nggak dikasih tahu kalau misalnya makanannya itu tuh masih mentah katanya tuh. Terus aku makan aja. Mungkin aku ngerasain kok, oh ini agak sedikit asin nih. Mungkin aku nanti harus ngomong ke ininya yang masaknya atau kayak ke klien akunya gitu loh. Nah terus pas aku sudah selesai makan, aku lagi makan, terus tiba-tiba si klien aku ini tuh datang kata tuh, Kak ini gimana rasanya? Kata aku ngasih tahu ini agak terlalu asin, aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, oh iya emang itu soalnya belum mateng Kak. Aku lagi makan posisinya, terus aku juga lagi kayak yang ngomong, yang ini enak nih Kak, nah ini juga sama Kak, ini tuh emang biar bagus di kamera doang. Lah, karena aku agak gimana ya, kayak maksud aku tuh kayak yang ya nggak boleh kayak gitu juga, kayak ya tampil bagus di depan kamera itu bagus, cuman kayak yang ya harus mikirin aku juga sebagai orang yang nyobain makanannya, karena kan kalau misalnya nih aku sekarang masih mungkin berbaik hati untuk kayak yang nggak boleh kayak gini atau nggak boleh kayak gini ya, soalnya kan ini dimakan sama aku juga ngasih saran juga. Kalau misalnya nih aku kayak kok gini sih, aku marah-marah, kok nggak aku ngasih review yang bener di videonya kan gimana gitu, maksud aku tuh kayak jangan kayak gitu kan. Aku juga sama kayak orang-orang yang pengen makan enak gitu loh. Jangan dikasih yang mentah atau untuk video untuk iklan aja gitu. Jangan kayak gitu kan. Ya itulah yang paling membekas di aku daripada aku harus kayak juga ada sisi ininya juga ya, resikonya. Itu bisa dibilang resiko nggak sih? Iyalah itu kayak sakit perut ini itunya kan, itu kan bisa juga ngaruh juga gitu loh. Nah hal-hal kayak gitu tuh harus lebih diperhatiin lagi ya. Ya alhamdulillahnya cuma satu sih di antara itu gitu loh. Jadi kayak yang ya jadi pelajarannya ternyata ada kayak gitu. Tapi beda loh kalau kita jadi reviewer makanan, kayaknya nggak bakalan laku ya. Enggak juga itu kalau nggak enak gitu ya. Iya. Makanan apa? Enggak tuh kan niatnya promosiin, jadi harus ini juga. Iya benar-benar harus effort ya, benar-benar. Tapi selama ini ngejalanin ini happy banget. Aku sampai sekarang itu selalu merasa bersyukur aku bisa ada di Sukabumi Foodies di titik ini tuh. Kayak perjalanan aku dari dulu, mungkin kalau misalnya aku nggak di Sukabumi Foodies ini, aku nggak jadi aku yang sekarang. Aku bukan orang yang percaya diri kayak sekarang gitu loh. Meskipun masih harus banyak belajar ya. Cuman kayak yang banyak lah yang aku dapetin dari Sukabumi Foodies ini, relasi, tahu orang-orang, ya macam-macam orang-orang, macam-macam klien gitu, kayak gitu aku tahu semuanya, kayak tentang gimana caranya ngelola media sosial, kayak mempromosikannya dengan baik, mengemasnya dengan bagus gitu, kayak gitu tuh aku banyak banget belajar dari Sukabumi Foodies ini. Makanya aku sampai sekarang selalu kayak wah ya aku bersyukur gitu dapet di sini. Siapa orang yang dibalik yang bantu sampai di titik ini gitu? Aridwan dia founder dari Info. Dia ngebantu banget dari segi pendewasaan aku, dari pelajaran yang aku dapat di rumah ataupun di sekolah aku dapat dari dia. Pokoknya banyak banget hal yang harus aku syukuri. Kalau nggak ada dia nggak tahu juga ya. Iya gitu loh, gitu juga. Jadi kita datengin. Waduh. Ya intinya aku bersyukur lah untuk ada di posisi sekarang bersama Sukabumi Foodies ini. Gitu, sangat happy. Mantap. Berarti kan ini sekarangnya brandingnya tuh apa ya namanya? Food reviewer ya berarti? Ya, bisa juga sih. Food reviewer. Kan kalau misalkan punya pacar musisi, main gitar dong gitu. Kalau ini berarti Neng, review bulan Neng gitu kan? Review. Tapi sempat ada kejadian gitu nggak? Ya, sempat lah. Misalkan ada tetangga lah yang paling deket lah, tetangga atau siapa yang kenal. Ih pengen atuh teteh ini reviewin gitu. Pasti ada aja, cuman ya gimana caranya aku bisa membantu mereka gitu tanpa kayak yang aku sendiri nggak terlalu gimana ya, kayak yang aku ya pengen juga lah ngebantu orang-orang terdekat aku gitu. Jadi ya selama itu tidak menyusahkan aku ya pasti aku bantu gitu. Apa rencana nanti mau bikin apa sendiri gitu? Aku sih banyak ya pengen rencana ya
intinya aku pengen bikin bisnis juga dalam industri kuliner, jelas karena aku udah terjun di dalam industri kuliner sendiri. Terus aku juga dulu pengen bikin florist, aku pengen bikin florist juga. Kayak sekarang kan aku juga punya Gang Infosmi, kerja sama bareng Infosmi itu sendiri gitu loh. Itu salah satu. Cepet Pak, dia loh Pak. Iya lah. Curang gitu. Curang. Ya gitulah, tapi ya kan bagus itu bisnis harus, real ya, harus berkembang juga lah, harus nyiptain produk juga yang mungkin nanti itu bakal nguntungin juga untuk aku atau untuk Sukabumi sendiri gitu. Tadi apa Gang Info SMI ya? Itu tuh jualan apa di situ? Itu tuh kayak jualan makanan-makanan basah gitu, jajanan pasar mungkin ya, atau jajanan-jajanan ini juga ada. Gimana sih ceritanya, mau iklan kan? Nanti. Oke. Ya pokoknya intinya jajanan-jajanan yang emang biasanya sih dicari untuk sarapan ya kita, karena kita emang bukanya dari pagi sampai sekitar jam 12 siang gitu. Jadi tuh orang-orang tuh nggak cuman kayak bubur lagi, kupat lagi, itu lagi. Jadi kayak nih ada jajanan pasar nih, kita nih jarang kan, udah sekarang susah nyari-nyari jajanan kayak gini gitu. Jadi kita nyediain gitu. Itu bikin sendiri? Enggak, aku kayak ngambil dari pasar gitu, nyari-nyari suppliernya kayak gitu-gitu. Tapi aku yang rintis itu tuh maksudnya kayak nyari di mana sih ini tempatnya untuk aku dapetin ini tuh ya ini tapi bareng-bareng juga sih sama tim Infosmi juga gitu. Harus tetap ngorek ya. Iya gitu, harus ada effort juga lah pada akhirnya mah gitu. Kok bisa begitu ya? Tapi kalau misalkan ada yang mau ikut jualan di situ boleh? Boleh banget gitu. Nanti pokoknya kita obrolin aja. By WA. Tapi nggak usah dicantumin di sini kan? Nggak usah. Dari Instagram aja. DM-nya ke Sukabumi Foodies bisa, atau ke aku Lauren pakai tag Lauren Putri. Oke. Promosi asik banget loh di sini loh. Bisa sekalian loh. Kita belum nyampe ke sana loh juga. Kayaknya cepet-cepet promo. Udah mulai ini merangkak ke usaha sekarang. Jadi lama-lama jadi duta kuliner kayaknya. Harusnya sih perwakilan Sukabumi. Kayak Ade Londok ya. Ade Londok. Iya. Duta apa? Duta makanan kan. Kebetulan juga nih aku sekarang lagi ikut Mojang Jajaka, paguyuban Mojang Jajaka gitu. Aku ngerasa kayak yang sekarang aku kan udah terjun di industri kuliner gitu loh. Kayak yang kenapa sih nggak sekalian aja gitu, sekalian promosiin pariwisata yang ada di Kota Sukabumi, sekalian bisa ya ningkatin ekonomi di Kota Sukabumi sendiri gitu, kenapa enggak gitu loh. Jadi aku sekalian terjun nih, aku kan udah, kalau bisa dibilang aku udah jadi mojang dari dulu, karena aku sudah mempromosikan wisata apalagi di bidang kuliner dari dulu gitu loh. Jadi kenapa sekarang aku nggak berani untuk terjun ke situ gitu, dan alhamdulillah sekarang aku jadi salah satu finalis Mojang Jajaka gitu. Alhamdulillah, mohon doanya aja gitu. Ternyata dibalik ini ya. Ini sekarang ini udah posisinya udah di mana nih? Kalau aku sekarang masih finalis, jadi 10 besar mungkin ya gitu. 10 besar. 20 besar, jadi 10 Mojang Jajaka dan juga 10 Mojang Putra Putri kan? Ya gitu, 10 Mojang dan 10 Jajaka gitu. Totalnya 20, nanti masuk ke grand final ya. Grand final, itu tuh ada. Kita pengen tahu dulu awalnya itu gimana gitu, jangan dulu kesana ntar awalnya itu pas ikutan Mojang Jajaka itu gimana sih? Karena emang ada dorongan juga sih dari 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 orang-orang sekitar aku, kayak yang ayo dong, kan udah dari lama promosiin kuliner gitu, masa sih nggak berani untuk promosiin ya emang pariwisata. Tuh aku juga udah terjun dalam bidang promosi itu sendiri, kayak ya udah sekalian bantu Sukabumi juga, daripada kayak yang aku harus keluar kota untuk kerja di kota orang, ya kenapa nggak ngembangin kota aku sendiri dulu gitu loh, kayak gitu. Dan aku ngerasa sih, maksud aku ya Mojang Jajaka ini sendiri bisa ningkatin value aku juga untuk sebagai anak muda yang
kan. Iya, untuk jadi anak muda yang emang lebih kreatif lagi. Terus kayak mungkin ini juga jadi tempat dimana kayak aku bisa memberikan ide-ide aku untuk Kota Sukabumi dan merealisasikannya supaya kan nanti Sukabumi sendiri juga makin berkembang gitu, dan aku harap itu tuh bakal terjadi. Luar biasa. Luar biasa. Kalau nanti terpilih ya amin, ya bukan mohon doanya aja. Itu berdasarkan vote atau apa sih? Kalau yang sekarang? Enggak sih, lebih kayak yang ada vote juga, tapi kan di ininya tuh kayak beberapa gitu, ada pinilih itu tuh emang pemenangnya mungkin ya. Tapi aku sendiri ya aku bukan nggak terlalu ngejar untuk jadi pemenang sih, karena menurut aku kayak yang emang semua orang pun bisa jadi Mojang dan juga Jajaka gitu loh. AA sendiri tuh udah bisa loh jadi Mojang Jajaka cuma dengan HA gitu loh, kayak gitu mempromosikan apa yang aku punya gitu loh, kayak yang wisata atau kayak gimana juga bisa loh gitu jadi Mojang Jajaka sebenarnya. Cuman karena aku udah pernah di situ, aku pengen ningkatin lagi gitu dari value aku juga, kayak aku pengen banyak belajar juga, aku pengen ngasih ide-ide aku juga ke Sukabumi gitu loh, yang emang nantinya bisa ngembangin Sukabumi. Dan menurut aku tuh ini ya tempat yang pas lah untuk aku ngasih semua ide-ide aku, dan mungkin aja ya semoga aja ya bisa terrealisasikan gitu. Itu disaringnya susah? Lumayan susah ya. Aku penasaran tuh, itu tuh cara ikutannya gimana awalnya sampai dengan ke finalis gitu. Soalnya aku belum pernah tahu gitu. Belum pernah tahu malah. Gimana? Awalnya sih kalau aku sendiri, jadi waktu dulu tuh waktu kemarin mungkin ya. Kemarin tuh emang aku nyiapin berkas-berkas sendiri dari dari Mojang Jajaka, dari paguyubannya sendiri tuh punya ini kayak berkas-berkas yang emang harus aku kumpulin tuh di Mojang Jajaka. Itu tuh ada audisi online. Nah, terus audisi online. Ya, ada online-nya juga, yaitu pengumpulan berkas. Nah, habis kayak gitu aku ternyata masuk nih ke ini offline, kayak audisi offline-nya gitu. Terus habis kayak gitu ya dari situ juga aku kayak dites banyak banget ya. Ya emang harus kayak gitu sih, kayak gimana tuh? Tes banyak tuh kayak gimana coba? Tesnya emang banyak banget. Cuman kan menurut aku emang itu wajar sih untuk diinin, karena kan emang kita nyari pemuda atau pemudi yang emang yang lebih tahu lah pariwisatanya lebih tahu pariwisata di Kota Sukabumi sendiri gitu, mulai dari yang paling susah. Tes apa ya? Juga bisa mungkin ya. Jadi tuh kayak yang kita ngasih tahu gitu, kayak apa sih yang kita bisa gitu loh. Bakat kita. Kamu apa sih bakatnya? Aku waktu itu, aku malu deh yang di sini. Aku juga. Waktu itu aku ini sih apa namanya? Apa tuh? Public speaking gitu aja. Cuman ya nanti aku nggak tahu lah nanti ke depannya dari kan nanti tuh bakal ada unjuk bisa lagi, aku bakal ini lagi, cuman mungkin aja beda atau kayak gimana nanti ya, aku masih plan untuk ke situ gitu. Pokoknya surprise nanti. Masih dirahasiakan. Kalau dari aku sendiri gitu. Jurus pamungkasnya ya. Iya. Gitu deh. Oke, apakah di Mojang Jajaka itu harus ganteng atau cantik gitu? Enggak. Kata aku juga tadi di Mojang kita tuh semuanya warga Sukabumi itu bisa jadi Mojang dan Jajaka. Enggak, ini di sininya gitu. Di apa? Enggak harus kita tuh mungkin dengan bakat yang kita miliki, terus kayak yang pengetahuan kita tentang Kota Sukabumi, kemauan kita untuk jadi orang-orang yang mungkin beda dari mungkin gini. Ketika kita udah berani untuk datang ke audisi offline itu kita udah jadi mungkin suatu hal yang beda dari pemuda-pemuda yang mungkin masih melakukan kegiatannya seperti kayak masih tidur atau kayak gimana gitu. Kita tuh udah jadi hal yang beda. Nah mungkin orang-orang yang seperti itu tuh masih susah untuk di ini gitu loh. Tapi ya suatu kewajiban juga untuk kita Mojang Jajaka untuk ngajak pemuda-pemuda lain atau anak muda lain untuk ya ayo jangan ini doang nih, kayak maksudnya ya kita tinggal di Sukabumi, kita makan di Sukabumi ya udah ayo promosiin bareng-bareng gitu loh. Toh kan ini tuh tempat tinggal kalian gitu, masa sih kalian nggak mau gitu, masa sih nggak mau ngelakuin sesuatu untuk Sukabumi gitu. Itu tuh salah satu tugas aku sebagai Mojang Jajaka juga, Mojang juga untuk yang ngajak lebih kreatif. Nah, lebih kreatif lagi, ngajak anak muda lagi supaya kayak yang ayolah bangga sama Sukabumi. Aku tidak mau. Jangan dong, malah ya kayak gitu. Banyak lah.
Berarti kan sekarang udah disebutnya mojang ya. Mojang. Insyaallah. Otomatis beda sama artis kan. Kalau artis mungkin nggak tahu sih sebetulnya. In frame biasanya kalau di luar dari frame biasanya kan nggak terlalu diperhatiin kan. Nah kalau ini kan cerminan dari kota Sukabumi dong. Ya. Jadi beban tersendiri nggak sih? Enggak sih. Benar. Enggak sih. Maksud aku ketika kita emang pengen jadi Mojang Jajaka, ketika emang dari awal kita ingin daftar jadi Mojang Jajaka, ya itu emang udah jadi konsekuensi kita untuk dilihat banyak orang, untuk dicontohkan, untuk jadi contoh dari banyak orang sendiri public gitu. Figure ya. Public figure mungkin bisa Untuk dibilang wilayah Sukabumi gitu. Jadi kayak yang itu bukan suatu beban untuk aku, malah kan hal-hal yang mungkin jelek yang asalnya ada dari diri aku tuh ya aku hilangkan, karena mungkin aku punya rasa kayak masa sih aku ngelakuin hal itu gitu, padahal kan aku kan jadi contoh untuk anak muda gitu. Jadi kan dari situ aku bisa ngambil kalau misalnya kayak yang value aku jadi anak muda tuh bisa meningkat dengan adanya Mojang Jajaka ini gitu. Gitu. Susah juga kita mau ikutin. Enggak lah, nggak ada yang susah kalau misalnya kita emang udah mau, kita nggak ada yang susah. Serius. Ya sudah juga sih kalau kita ngobrol sama yang udah visioner ya, thinkingnya positif gitu ya. Wah, jauh kita kayaknya sih. Jadi Mojang mana kita? Kan bisa dengan satu hal yang kecil itu yang kata aku Bukan tadi. kita terus bener tadi terus meraih untuk jadi anak muda kreatif gitu. Dari tadi kita diserang loh Pak. Sadar gak sih? Kita aja bebel banget gitu. Kayak gitulah. Gitu. Tapi balik lagi nih ke review makanan nih ya. Dari sekian banyak yang dimakan, sebenarnya makanan yang paling kamu suka apa sih? Makanan yang paling aku suka dari makan pagi kali ya. Kalau pagi sih aku jajanan itu aku lebih suka jajan jujur. Terus ada apa jajanan apa spesifik dong? Jajanan Pinggir ya jalan. pinggir. Iya maksudnya makanan apa gitu misalnya? Oh, kalau misalnya ini aku suka bubur bunut, terus aja ada ketupat sayur juga yang enak itu tuh di daerah apa sih namanya dekat Bunut juga, di situ ada. Mana ya? Ketupat Ketupat sayur, iya ketupat sayur Bunut di situ ada juga. Itu kupat sayurnya pakai ini nggak? Pakai serundeng nggak? Pakai enak itu juga di situ, terus harganya juga murah. Terus kalau misalnya makan siang empud itu Wah harus itu, banget. Itu harus banget cobain empud. Tahu nggak? Tahu lah itu daerah saya. Empud itu tuh wajib buat dicobain gitu. Kalau malam aku sukanya pecel. Kalau aku malamnya anaknya pecel banget, kayak Podomoro itu tuh udah di hati aku. Catat ya ini referensi. Podomoro itu aku emang favorit banget sih. Podomoro terus Mang Oni itu banyak banget rekomendasi sebenarnya tuh, kayak yang Sukabumi itu bukan mochi doang. Kalian tuh harus nge-explore Sukabumi gitu loh, gitu kayak. Setelah tontonan ini harusnya kayak yang kalau banyak yang nonton juga di sini. harus banyak dong. Harus banyak gitu. Jadi kayak banyak banget yang harus dieksplor dari Sukabumi. Jadi nggak cuma mochi doang. Iya, kita lingkupnya yang beda ya sama kemauannya. Iya, gitu. Itu jauh banget. Jadi udah pikir beberapa langkah di sana ya. Iya. Gitu. Pokoknya banyak deh. Tapi pernah nggak kejadian dalam satu hari itu ya? Misalkan take beberapa bikin iklan sampai udah kenyang banget harus lagi gitu. Pasti pernah lah, aku pernah. Ya itu yang jadi ininya, kayak tantangannya gitu loh. Resikonya. Kayak Aduh, cina tadi udah nasi goreng. iya, tapi tuh kayak yang karena Seberapa besar nabungnya ya? Nggak bisa bayangin. tapi tuh ya aku juga bawa tim pastinya. Jadi Aku suruh bawa- timnya yang makan? Iya. Oke. Kalau dilihat ya sekarang, perubahan yang paling signifikan itu tuh pasti dari tim aku. Kayak videografer aku, fotografer aku tuh itu orang yang paling berat badannya nambah malah, bukan aku. Karena aku dibantu makan sama mereka, dan kebetulan mereka laki-laki mungkin kayak yang ya makanya mungkin lebih banyak juga kali ya gitu daripada cewek gitu. Jadi ya kebantu juga lah sama tim aku, akhirnya kan yang ya kenyangnya bareng-bareng gitu loh, gak cuma aku doang gitu. Cuman Solusinya begitu ternyata. ternyata gitu loh gitu. Cuman Sejahtera ya berarti ya. Krunya. Ikutan jadi Kita bikin ini apa? makanannya enak-enak lagi Pak kan muter-muter Sukabumi gitu kan. gitu. Cuman
kayak ya itu tuh salah satu tantangan juga sih buat aku, maksudnya tapi ya harus secukupnya ya pada akhirnya mah. Ya aku juga ngebatasin kayak kalau misalnya aku review nih datang ke restoran ya maksimal 3 gitu, karena bisa dibagi makan pagi, siang, kalau nggak sore gitu. Jadi aku nggak terlalu kan kalau misalnya mood orang tuh beda-beda ya. Kalau misalnya kita kekenyangan juga kan kelihatan tuh dari mukanya kayak gitu. kayak gitu kan. Jadi aku menghindari hal-hal seperti itu gitu. Jadi lebih iniin lagi lah, kan masih bisa besoknya atau lusanya gitu. Jadi dibatas sehari itu 3 sekarang. Nah, kalau sehari 3 dulu tuh kayak bisa sampai 5 gitu pernah. Pernah. Pernah, tapi kan kayak ternyata ya kemampuan aku nggak bisa sampai segitu gitu loh. Jadi ya udah dibesokin laginya gitu. Supaya hasilnya juga maksimal kan. Iya, gitu. bener. Soalnya kan masalahnya kan ini ngiklan kan ya. Iya gitu. Harus ini dong. Masa bayang apa antrinya itu sebenarnya nomor antriannya itu berdasarkan yang udah di sini keluar dulu gitu bang. Waduh. Kalau antrian. Ya kalau diterima semua kan katanya besok juga masih ada ya. Ya kan harus nunggu. Iya lapar gitu kan. Lucu juga sih ya. Cuman ya kayak gitulah, pasti ada aja gitu tantangannya. Tapi suka bikin konten untuk pribadi nggak sih? Kalau konten pribadi, aku mungkin sekarang malah lagi Sukabumi Foodies itu tuh bukan tentang iklan doang. Ya aku mau tekanin lagi, Foodies itu tuh nggak cuman konten iklan doang, enggak. Emang itu tuh ada rekomendasi aku yang bener-bener emang makanan yang aku suka gitu. Oh, berarti itu bukan orang yang cuman masang iklan ke sana. Enggak. Enggak melulu. Enggak melulu. Bahkan kita pun sekarang ada juga untuk YouTube. Aduh, enggak boleh ini mah. Enggak apa-apa, silakan aja. Pokoknya bebas. Ya Foodies juga punya ini YouTube-nya sendiri yang isinya emang banyak rekomendasi semua tanpa iklan. Itu benar-benar rekomendasi yang emang menurut aku itu tuh harus dikenalin sama orang banyak. Menurut kayak YouTube kan luas ya sama sih media lain juga luas. Cuman kayak yang ketika orang-orang datang ke Sukabumi mungkin orang-orang bakal milih YouTube untuk nyari rekomendasi. Dan aku tuh sekarang lagi ngefokusin hal itu juga supaya kayak yang ya nggak cuma warga Sukabumi doang nih yang tahu kalau misalnya ada ini loh, tapi wisatawan luar kota juga bisa tahu kalau misalnya ke Sukabumi itu harus datang ke sini gitu. Jadi kalau misalnya Foodies mungkin general ada iklan juga, ada rekomendasi makanan juga, tapi kalau yang emang bener-bener rekomendasi aku itu semuanya di YouTube. Jadi buat kalian yang pengen nonton silakan datang ke channel. Udah ada? Ya? Ada channel Infosme gitu. Aduh, ya. Enggak apa-apa. Ini upload di sana aja, Pak. Kita upload di sana aja. Gitu. Bisa tuh nanti tuh kita collab. ASMR. Oh, rencana emang mau bikin ASMR atau mukbang mungkin? Aku tuh dari dulu pengen sebenarnya bikin ASMR sama mukbang itu, cuman kayak yang dari sayangnya ini belum memadai dari studio kita sendiri, kita belum punya studio atau alat-alat yang emang memadai untuk hal itu gitu loh. Jadi sekarang aku masih kayak review, datengin ini dulu lah, visit dulu ke restoran-restoran gitu. Tapi pasti kesana. Tapi gitu. aku pengennya kesana sih, karena aku juga ya challenging lah. Itu aku pengen challenge diri aku juga. Masa sih aku bisa review makanan visit, tapi aku kayak yang mukbang itu nggak bisa gitu. Padahal kan aku sendiri suka makan gitu. Tapi ngomong-ngomong challenge, saya juga punya challenge sekarang. Waduh, kan ya aku nih. Coba sini masukin sini. Waduh. Coba. Aku nggak di brief dulu nih. Usah, kan pasti udah ini lah. Satu tim nggak tahu loh. Mana arah obrolan ini. Coba nih, ini nih. Waduh. Coba tolong. Nah, ini ada satu produk makanan. Ya. Nah. Ini mah favorit aku atuh. Waduh. Harusnya kita sediainnya harusnya yang ini ya, yang nggak suka harusnya. Gimana nih reaksinya gitu? Ya Allah. Kita challenge dia, ini kita sediain makanan ya. Coba di review kayak Sukabumi Foodies. Ala kamu deh gimana review makanannya nih? Sebenarnya sih karena aku VO ya, aku nggak bisa nunjukin kayak yang aku wah rasanya tuh kayak gini langsung, enggak. Cuman ya aku bisa kayak tahu dalamnya tuh ada apa aja sih gitu loh. Terus rasanya kayak gimana ya aku bisa deskripsi. Ya justru ini sekarang waktunya gitu, challenge kan. Waduh, jadi terserah mau bagus mau jelek kan, kita namanya challenge kan. Dipaksa promosi. Jadi ini aku cobain ya. Oke. Bismillah. Aduh. Bentar, agak susah ininya. Tenang. Kita juga kebagian. Tapi aku seneng nih dikasih kayak ginian. Aduh. Wah. Disuguhin
Coba. Kalau mau disebutin juga. Wait dulu. Dari kayak biasa dong. Halo foodies gitu dong. Bagus loh. Gitu dong. Iya, challenge-nya gitu. Aku harus ngeliat ke kamera kan? Kamera dong, kamera. Ya. Aduh, Bang. Ya, minum dulu, tenang. Oke, ini bentar lagi bakalan apa namanya? Challenge buat Lauren nih. Oke. Ini langsung loh, aku biasanya video loh. Langsung. Ya udah. Halo foodies, jadi kali ini aku nih mau mau makan salah satu makanan favorit aku yaitu ada ceker ulen. Ini tuh cocok banget buat kalian yang suka pedas. Tuh, lihat deh. Ngiler gak sih? Kita makan aja kali ya. Selamat makan. Nah, ini nih salah satu ciri khas, harus selamat makan. Oh, harus gitu ya. Ya gitu, harus kayak gitu. Saya kan lucu kan, kayak gitu. Coba ya, aku coba. Dari makan nanti di review nih. Enak ya, enggak Bang. Bohong juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Aku mau. Kalau bumbunya sih enak. Pedasnya tuh nggak yang pedas banget gitu, masih kayak yang bisa orang makan ini masih bisa nikmat gitu loh, nggak yang kepedesan banget. Terus tapi aku kayaknya mau kayak ngasih saran ini sedikit, karena kalau misalnya ditambahin daun jeruk itu makin enak deh, kayak wangi daun jeruknya tuh harus makin ini, karena kayak daun jeruk tuh bikin selera makan nambah gitu kalau aku sih ya. Ya itu sekedar saran aja, cuman enak nih. Mungkin tadi agak sedikit udah agak lama aja, jadi agak dingin, tapi dari bumbunya sendiri udah enak banget. Terus serempahnya juga enak banget, pedasnya pas juga, tapi aku belum nyobain cekernya, jadi aku mau makan dulu ulannya. Kita cuma ngeliat doang. Makan. Coba ya. Ya. Sampai kenyang aja kita nunggu kok. Kita nunggu, tenang, santai. Boleh gak aku makan abis ini nih? Jadi. Boleh dites dulu dong cekernya gimana nih? Agak susah ya. Oh, susah ya? Bentar. Tapi itu mateng kok. Enggak sampai kayak yang tadi. Enggak. Jadi mentah gitu. Baru dikasih tahu. Enak, serius. Aku nggak bohong, ini nggak peres. Wah, serius. Cekernya kayak ceker ayam nggak sih? Yang aku suka. Kayak ceker ayam nggak sih? Dia ceker ayam. Yang aku suka tuh karena si bumbunya itu tuh kayak yang apa ya, cikreh kalau kata ini mah, bener-bener banyak gitu. Terus kayak nggak yang hambar. Kan kalau orang nih ya ngelihat ceker nggak yang merah kayak gini, kalau nggak cekernya doang gitu yang cawerang gitu ya, kalau kata Sunda mah kayak jadi aneh nggak sih makannya gitu. Tapi ini makan kayak yang kayak dari looknya aja tuh udah enak gitu loh, di ininya gitu. Aku sampai looknya juga tapi kayak look juga penting sih sebenarnya untuk bikin ngiler orang. Nah itu tuh salah satu yang jadi, misalnya kalau aku makan bakso misalnya, kan orang-orang tuh suka pedes ya, kayak aku ya berarti harus nunjukin sambalnya dimasukin yang kayak gitu, detail kayak gitu tuh harus aku perhatiin juga, supaya ya orang-orang ngerasa ngiler dengan apa yang aku makan. Dan sebenarnya tuh yang kayak gini tuh udah bikin orang ngiler sih gitu. Jadi emang nggak harus ditambah-tambahin apa-apa lagi gitu. Ternyata keren loh, bisa jadi food review. Segini tuh dadakan ya. Dadakan loh. Tapi jadi ya, boleh tuh ini jadi lahan usaha saya. Sampingan. Ini enak. Mantap. Aku minum ya. Iya, minum dulu. Jangan. Siksa. Penasaran kan itu tadi ceker punya siapa? Itu ceker dari Mama Bell's Kitchen. Promosi. Tapi enak banget. Boleh bawa pulang nggak? Boleh, nanti tenang dibungkusin. Nanti bilang ke Mama. Aman. Ya sedikit banyaknya gitulah kalau aku review, cuman kayak mungkin tadi agak deg-degan juga kali ya kalau misalnya ini. Ya aku pokoknya sebisa mungkin aku mendeskripsikan rasanya sendiri kayak gimana sejelas mungkin gitu ke orang-orang gitu. Sulit loh ngedeskripsiin barang atau rasa sih, khususnya rasa, yang ngasih tes ke video gitu. Susah kan? Terus digambarin.
apa theater of mind-nya tuh. Iya. Anak broadcasting kan pasti tersampaikan sih. Tersampaikan. Maksudnya kita jadi tahu gitu. Iya. Minimalnya kita rasanya gini. Iya, itu nyampe banget ya kita. Kan ya namanya video promosi ya harus kayak Iya, gitu, iya, harus iya. nyampe Tujuannya harus ya, begitu harus kan. nyampe Ya, itu gitu. nyampe banget berarti emang bener-bener Kamu belajarnya gimana sih? ahli banget ya. Dari awal dulu mah kan kayak maksudnya ya aku juga lebih paham rasanya. Sekarang kan makin lama oh kayak yang aku tahu perbedaannya ini. Belajar cara menyampaikannya. Oh, belajar saya menyampaikannya. Kayak ya aku harus belajar juga apa yang ada di dalamnya gitu. Ya intinya mah kayak kalau misalnya apa namanya tuh aku cuman bilang rasanya ya pedas, enak gitu, oke, gitu doang. Kan kayak orang juga ya namanya enak mah semua makanan enak gitu loh, kayak gitu kan ya berarti aku harus mengambil dari si produknya sendiri. Kayak yang aku pun kadang-kadang kalau misalnya ini tuh ada apa sih makanan itu aku nggak ngerti nih, kayak ya aku nanya dulu detailnya ini tuh ada kandungan apa aja sih kak di dalamnya tuh gitu, kok rasanya tuh bisa kayak gini, kayak gitu aku juga coba teliti dulu. Nah dari situ aku bisa belajar gitu loh, oh ternyata rasa ini tuh dari ini gitu. Jadi banyak belajar juga lah. Berarti pinter masak nih. Enggak juga malah. Aku pinter makan aja. Bagian makan aku tahu rasanya kayak ini, tapi kalau masak waduh, aku sarankan ke ahlinya gitu. Beda. Iya, beda. Bisa tahu detailnya, dalamnya tahu detailnya, tapi untuk ininya kayaknya praktek masaknya masih agak harus belajar lagi gitu. Itu susah cara nyampeinnya gitu, kayak gitu kan. Oh gitu, ternyata begitu. Coba kalau Anda bikin kayak gini. Coba contohin dong, review makan. Ayo sekali lagi kita coba dong. Ayo dong. Sekali coba. Tadi kan udah dicobain nih. Coba ini, cilok. Kan challenging nih, challenging kan? Coba. Tes. Saya udah belajar nih barusan. Barusan belajar kan, udah lihat kan? Harusnya ada yang diambil kan dari pelajaran tadi. Tapi kita lihat ya sampai sejauh mana nih. Daya tangkap. Selamat makan. Oke. Itu poin plus. Oke, poin plus gitu. Lumayan. Ya, ciri khas itu harus ditonjolin. Kita coba ya Pudis. Ini dijelasin dulu gak sih kita makan apa? Iya, jelasin dulu aja. Dulu. Ini adalah cilok dari promosi lah. Cilok dari Mama Bel, kita coba ya. Ya, susah ininya. Pemirsa, tenang, kita coba. Gimana tadi? Selamat makan. Iya gitu. Terus Oh gitu, emang harus gitu kan? Ya itu suatu ciri khas kan. Gini gak makan nih? Sama. Enggak, coba balikan lagi. Coba, openingnya dong. Udah Pak. Udah tertekan banget nih. Aduh. Udah pedas nih. Parah. Nah, oke. Gimana? Ayo. Kita nunggu nih. Gimana rasanya nih? Enak, pedas. Bukan kayak gitu ya. Ini enak banget ya. Ya. Jadi apa? Campuran bumbu kacang sama. Emang pakai bumbu kacang? Ya, salah. Ini bumbu apa kacang sih? sih? Emang kerasa bumbu kacang gitu? Bukan ya emang? Bukan. Terus apa ini? Itu balado. Balado itu. Kerasa banget bumbu kacang. Kan ini yang kacang. Namanya food review harus sejujur-jujurnya. Gitu. Coba. Yang tadi salah, ternyata itu bumbu kacang. Tapi enak. Oke. Kan coba nih. Enggak, kan itu lagi cobain dulu, sob. Terus teksturnya, isinya. Teksturnya kayak cilok. Cilok tuh gimana? Kenyal gitu. Ya, teksturnya kenyal. Lembut. Dalamnya pas digigit itu ngerasa apa ya? Apa sih? Pecah di mulut tuh. Pecah. Terus Pecah banget. keluar tetelannya di dalam. Iya. Lumer di mulut. Oke, mantap. Wah, the next Sukabumi Foodie. Wah.
Harus cobain, jeruk Mama Bel, asli. Nah gitu, berarti kan kayak yang dalam satu produk itu tuh berarti kita harus ada beberapa hal yang kita sampaikan, mulai dari teksturnya, rasanya, bumbunya kayak gimana, kandungan dalam si bumbunya tuh ada apa aja, itu tuh kan hal-hal yang harus kita sampaikan dalam si video itu gitu, supaya kan orang-orang yang ngelihat videonya tuh kayak ngerasa oh iya ya, oh, rasanya kayak gitu, terus ada bayangan sedikit lah minimal gitu tentang si produk yang kita promosiin gitu. Tapi gimana tadi rasanya? Gak gampang kan jadi review? Gak gampang. Jadi keringatan begini. Susah banget ya. Susah. Cuma perlu belajar. Belajar. Gak salah tadi kan untuk satu makanan 1 menit di video itu butuh 3 jam. Iya waktu itu karena itu kayak kita harus tahu produknya. Ya apalagi saya yang sekarang ditodong lagi begini kan. Kayak gitu. Tapi ada bakat ya. The next common foodies kan nanti kan? Saya dapat loh. Oke. Saya bisa geser loh. Duit aja. Gimana kalau kita mengancam. duit aja? gitu. Oke. Susah banget. Susah. Emang benar harus kita skrip dulu gitu ya. Gitu. Ya keren banget nih. Ya gini nih. Terakhir dari Lauren sendiri, ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman tadi sebagai Mojang Jajaka ya, sisi khususnya untuk teman-teman warga Sukabumi, tentang apa, entah dari pariwisata atau dari kuliner, ada yang mau disampaikan nggak? Pesan-pesan. Nah, pesan-pesannya silakan, boleh kesini aja langsung. Oke. Nah jadi buat anak muda khususnya ya di kota Sukabumi, yuk explore lagi yuk. Sukabumi itu bukan cuma punya Cikundul doang, kota Sukabumi bukan cuma punya mochi doang, masih banyak banget yang harus kalian explore dan kalian promosiin mungkin, atau kalian ya viralin gitu untuk supaya orang-orang tahu gitu loh kalau Sukabumi itu punya nilai loh, orang-orang tuh wajib loh datang ke Sukabumi. Nah kita tuh sangat berperan penting untuk hal itu gitu loh, dan aku tuh berharap aku bisa menjadi media untuk kalian juga, yang membantu kalian supaya kalian tuh tahu tentang potensi yang ada di kota Sukabumi. Jadi yuk nggak harus jadi Mojang Jajaka, kalian tuh udah jadi Mojang Jajaka kalau misalnya kalian ikut membantu untuk mempromosikan pariwisata di kota Sukabumi gitu. Luar biasa keren. Oke, thank you Lauren udah mampir ke sini. Banyak loh. Makasih juga loh aku loh ini loh. Mau aku bawa pulang. Silakan dibawa pulang. Udah banyak banget saya udah belajar ya sedikit meskipun berantakan sekali. Tapi thank you. Oke guys, segitu dulu aja. Sekarang saya Agung Saya Yogi. pamit, see you. Hey, sini mampir dulu.